Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada saya, Rohani Nur Sabrina Mastura, dan saya Syarifah Aulia Galamarsa, dan teman kami satunya lagi di kampung, si Lucianus Edri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi perpajakan yang berjudul pengukuran pendapatan khusus. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau inflow, kenaikan aktiva perusahaan lainnya, atau pengurangan kewajiban atau kombinasi keduanya, akibat pengiriman atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa selama periode tertentu. Prinsip pendapatan harus diakui ketika pertama, telah direalisasi. Yang dimaksud telah direalisasi adalah barang atau jasa tersebut telah ditukarkan dengan kas atau klaim terhadap kas atau piutang. Kemudian yang kedua ada telah diperoleh. Apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyaksikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai, atau sebenarnya telah selesai, lebih singkatnya, apabila secara substansial telah menyelesaikan apa yang seharusnya dikerjakan, atau jika proses perolehan telah selesai atau hampir selesai. Kemudian ada 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip di atas, yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan pada pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Kemudian yang ketiga, pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlakunya waktu untuk aktiva itu digunakan. Kemudian yang terakhir, pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Kemudian 1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale, yang biasanya berarti terjadi penyerahan. Pendapatan dari kegiatan pengolahan dan penjualan produk umumnya diakui pada waktu dijual atau biasanya pada saat dikirimkan. Penulisan jurnal seperti yang contoh. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Contoh yang paling konkret dari pengakuan pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang seringkali menetapkan bahwa penjual atau kontraktor dapat menagih pembeli pada selang waktu ketika berbagai tahap dari proyek yang telah dicapai. Terdapat 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang ini yang diakui oleh profesi akuntansi, yaitu yang pertama ada metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Metode ini digunakan hanya jika estimasi kemajuan ke arah penyelesaian pendapatan serta biaya secara layak, dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama ada kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan serta cara penyelesaiannya.
Yang kedua, pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak. Dan yang terakhir, kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifah Wika Ganursya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Dan metode ini hanya digunakan pada saat yang pertama, jika suatu entitas terutama memiliki kontrak jangka pendek. Atau yang kedua, jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi. Atau yang ketiga, jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak, itu di luar risiko bisnis normal dan berulang. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak, sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima, yaitu yang pertama, ada metode akuntansi penjualan cicilan, dan yang kedua, metode pemulihan biaya. Nah, yang pertama itu metode akuntansi penjualan cicilan atau yang biasa disebut installment sales method. Dalam metode akuntansi penjualan cicilan, mengakui laba dalam periode penagihan bukan dalam periode penjualan. Metode akuntansi penjualan cicilan dibenarkan atas dasar bahwa jika tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan, pendapatan tidak boleh diakui sampai kas berhasil ditagih. Yang kedua, metode pemulihan biaya atau yang biasa disebut cost recovery method. Dalam pemulihan biaya atau cost recovery method, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual bagi penjual. Setelah seluruh biaya dipulihkan, setiap penagihan kas tambahan dimasukkan dalam laba. Laporan laba rugi untuk periode penjualan melaporkan pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, serta laba kotor, baik jumlah yang diakui selama periode berjalan maupun sampai jumlah yang ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan dikurangkan dari piutang terkait dengan neraca. Laporan laba rugi selanjutnya melaporkan laba kotor sebagai pos pendapatan terpisah apabila laba kotor tersebut diakui pada saat dihasilkan. Dan yang keempat, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Yang pertama, waralaba. Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber berikut. Yang pertama adalah dari penjualan waralaba awal dan aktiva atas jasa terkait. Dan yang kedua, iuran atau fee berkesinambungan dengan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor adalah pihak yang memberikan hak bisnis atas waralaba dan franchisee adalah pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Yang kedua, yaitu konsinyasi. Dalam perjanjian konsinyasi, konsignor atau pabrikan mengirim barang dagang kepada konsigne atau dealer yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim kepada konsignor setelah dikurangi komisi penjualan dan semua beban yang dapat dikenakan. Baiklah, sekian dari presentasi materi kami. Kemudian akan dilanjutkan presentasi untuk contoh soal bagian metode presentase penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Lucianus Ekri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani Nur Sabrina Mastura dari kelas 4 CSP perwakilan dari kelompok 9 untuk melanjutkan penjelasan contoh soal dari materi pengakuan pendapatan khusus perhitungan tentang metode persentase penyelesaian. Baiklah, kita mulai. Contoh soalnya adalah PT Damai merupakan kontraktor skala besar pada tahun 2004.
mendapatkan kontrak untuk melakukan konstruksi yang dimulai tahun 2005 yang diestimasikan selesai pada bulan Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar 70 miliar rupiah. Data-data yang berhasil dikumpulkan pada akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2005 telah dilakukan perhitungan konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, biaya aktual pada tahun 2005 sebesar 28.840 juta rupiah. Estimasi biaya untuk menyelesaikan sebesar 30.160 juta rupiah. Pada tahun 2006 terdapat data-data sebagai berikut. Biaya aktual pada tahun 2006 sebesar 16.640 juta rupiah. Kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikan sebesar 14.520 juta rupiah. Yang terakhir, pada tahun 2007 terdapat data-data sebagai berikut. Biaya aktual pada tahun 2007 sebesar 15 miliar rupiah. Untuk estimasi biaya menyelesaikannya masih kosong. Baiklah, dari soal di atas, perintahnya adalah buatlah perhitungan peredaran bruto dan harga pokok tahun 2006. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal di atas. Ya, yang pertama, kita rekap dulu semua data-data yang telah diketahui pada soal di atas, seperti biaya akrualnya per tahun dari tahun 2005, 2006, dan 2007. Kemudian estimasi biaya penyelesaiannya, dan yang terakhir estimasi total biaya. Untuk mendapatkan estimasi total biaya, kita tambahkan dari biaya akrualnya dan estimasi biaya penyelesaian. Jadi kita tambahkan, dapatlah estimasi total biaya. Kemudian yang akan kita cari pertama pengakuan peredaran bruto dan harga pokok pada tahun 2005 dengan penyelesaian 49%. Baiklah, untuk mencari peredaran bruto, caranya 49% dikali 70 miliar. 70 miliar kita dapat dari mana? 70 miliar itu didapatkan dari soal di atas, yaitu nilai kontraknya. Nilai kontraknya kan sebesar 70 miliar, jadi kita kalikan 70 miliar. Oke, kita cari pakai kalkulator. Hasilnya 34.216.950 rupiah. Kemudian di sini langsung dapat peredaran bruto pada tahun ini ya. Kemudian harga pokoknya 49% penyelesaiannya dikali 59 miliar. Dapat dari mana 59 miliar? Jadi pada total estimasi biaya pada tahun 2005 itu sebesar 59 miliar. Jadi kita kalikan 59 miliar. Carinya pakai kalkulator, kita ketik 49% dikali 59 miliar. Hasilnya 28.840.000 rupiah. Oke. Kemudian tadi sebelumnya ini saya sudah melakukan penyelesaian. Jadi langsung ketika saya ketik hasil dari harga pokok, dia langsung mengisi di bagian tahun ini ya, langsung terisi. Jadi untuk mendapatkan yang tahun ini itu, yang diakui tahun ini itu, dia sama dengan harga pokok tahun lalu. Kemudian untuk mendapatkan laba bruto pada tahun 2005
tinggal kita kurangkan hasil dari peredaran bruto dikurang harga pokok. Hasilnya Rp5.376.950. Baiklah, kemudian kita cari pada tahun penyelesaian pada tahun 2006 dengan total penyelesaian 76%. Peredaran brutonya sama seperti di atas. Untuk mencari penyelesaiannya 76% dikali 70 miliar. 70 miliar kita dapat dari nilai kontrak tadi ya. Kita kalikan menggunakan kalkulator. 76% dikali 70 miliar, hasilnya 53.060.000 rupiah. Oke. Kemudian ini yang diakui pada tahun lalu, peredaran bruto itu didapatkan dari tahun 2005 ya. Jadi untuk mendapatkannya, karena kita pakai Excel, kita tinggal sama dengan F32 karena letak peredaran bruto pada tahun 2005 ini F yang 32. Oke. Nah. Kemudian untuk mencari sama seperti yang di bawah ini tadi, harga pokok pada tahun 2005. Kemudian kita cari harga pokok pada tahun 2006. Caranya sama seperti tadi, seperti 2005. Untuk penyelesaiannya, kalau di 2006 kan 76%, kemudian kita kalikan 60 miliar. Kenapa 60 miliar? Karena total estimasi biaya pada tahun 2006 sebesar 60 miliar. Baiklah, kita cari kalkulator, ketik 76% dikali 60 miliar. Hasilnya 45.480.000. Langsung terdata di sini ya. Ini kan tadi yang ini sudah harga pokok pada tahun lalu, pada tahun 2005. Kemudian untuk mendapatkan yang diakui tahun ini pada tahun 2006, caranya itu kita kurangkan peredaran bruto sampai dengan tahun lalu dikurangi peredaran bruto yang diakui sampai dengan tahun lalu. Jadi 53.060.000 dikurangi 34.950.000 rupiah. Dapatlah 18.843.50 rupiah. Karena kita menggunakan Excel, kita hanya cukup mengetik sama dengan F37 karena letak peredaran bruto sampai dengan tahun lalu ini di F37, kemudian kurangi ini yang terletak di F32. Jadi karena ini jadi dapatlah 18.843.50 rupiah. Sama seperti yang di bawah caranya. Untuk mendapatkan yang di bawah ini, harga pokok diakui tahun ini sama seperti mendapatkan yang 18 juta ini. Kemudian kita lanjut pada tahun terakhir 2007. Karena ini sudah otomatis, kita hanya perlu mengisi yang tahun lalu saja. Untuk mendapatkan peredaran bruto pada tahun 2007 sama dengan seperti di atas. Penyelesaian 100% karena diestimasikan pada tahun 2007 bulan Mei, tepatnya kontraksi itu selesai ya. Jadi kita ketik 100 di kalkulator, 100% dikali 70 miliar, hasilnya 70 juta rupiah. Kemudian sama seperti yang di atas, harga pokok 100% dikali 60,48 miliar. Kenapa 60,48 miliar? Karena hasil estimasi, total estimasi biayanya itu pada tahun 2007 sebesar 60 miliar, 480 miliar. Ini kurang nolnya nih. Oh enggak.
Jadi ini dalam bentuk ribuan rupiah. Jadi kita kalikan 100% dikali 60,48 miliar. Hasilnya 60 juta. Jadi hasilnya 60.480.000 rupiah. Oke, untuk mendapatkan hasil dari laba bruto pada tahun 2007 sama dengan seperti di atas, 70 juta kita kurangi 60.480.000 rupiah, hasilnya 9.520.000 rupiah. Sama seperti yang di samping, untuk mendapatkan laba bruto tinggal kita kurangi ya. Kemudian sama juga yang ini. Oke. Baiklah, telah selesai sampai di sini soalnya ya. Baiklah, selesai penjelasan dari saya. Penjelasan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.